لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini Allah memudahkan kita semua, khususnya segenap pengurus Yayasan Imam Syafi'i Mataram, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, untuk berkunjung ke salah satu masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman yang berada di Dusun Dasan Tengah, Desa Samaguna, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus masjid, ya, sekaligus juga kepala dusun ataupun kepala desa atau yang mewakili kepengurusan Masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman. Untuk lebih jelasnya kita akan berbincang-bincang dengan para pengurus Masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman di dalam insyaallah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore kali ini kami, khususnya segenap pengurus Yayasan Imam Syafi'i Mataram, alhamdulillah berkunjung kembali ke salah satu masjid, yaitu Masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman yang berada di Dusun Dasan Tengah, Desa Samaguna, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Indonesia. Alhamdulillah, di kesempatan yang mulia ini bersama kami segenap pemuka masyarakat, tokoh agama di kampung ataupun di Dusun Dasan Tengah ini, yang sekaligus mereka-mereka inilah yang menjadi pengurus-pengurus utama, pengurus-pengurus inti Masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman. Alhamdulillah, di kesempatan ini bersama kami Bapak Kadus, nggih. Ya, gimana kabar Pak Kadus? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Pak Kadus, alhamdulillah bersama kita pada kesempatan sore hari ini. Beliau bernama Bapak Mirsah. Ya. Yang kedua bersama kita juga Pak Pengulu. Nggih, Pak. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya, dengan Pak Adapsah ya, SPD. Kemudian yang ketiga dengan Takmir, Bapak Takmir Masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman dengan Bapak siapa? Pak Sidep SPD. Pak Sidep SPD. Alhamdulillah. Beliau-beliau inilah ya orang-orang yang berperan aktif ya untuk mengurus segala kegiatan kemakmuran Masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman. Untuk menyingkat ya kesempatan dan waktu kita yang sangat terbatas, kami ingin mendengar sedikit atau kita ingin mendengar sedikit beberapa cerita-cerita ataupun beberapa tanggapan-tanggapan ya dari segenap pengurus Masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman, yang kita mulai dari Bapak Kadus ya. Kami ingin mendengar sedikit bagaimana perkembangan masyarakat kita di sini. Barangkali mungkin
pekerjaan-pekerjaan secara umum atau keadaan-keadaan kampung kita, kampung Pak Kadus yang ada di Dusun Dasan Tengah ini. Ya, silakan Pak Kadus. Alhamdulillah, bersyukur kami atas kedatangan Bapak yang berapa kali Sering-sering. sudah sering ke sini untuk memberikan kami pembangunan masjid ini untuk tempat kami mengembangkan ukhuwah Islamiyah kami yang ada di Dusun Dasan Tengah. Di samping itu untuk mengembangkan suatu tempat untuk memberikan pengajian seperti anak-anak di masjid ini, untuk mengembangkan ukhuwah Islamiyah, di mana pembangunan masjid ini kami sangat bersyukur atas pemberian dari Yayasan Imam Syafi'i, Yayasan Imam Syafi'i ini Mataram. Bagaimana tanggapan masyarakat dengan terbangunnya masjid yang sekarang kita berada di dalamnya? Sangat bersyukur sekali atas bangunan masjidnya, karena sehabis gempa kami berada di utara masjid. Alhamdulillah sekarang ya, setelah Syukur, terbangun, alhamdulillah atas bisa terbangunnya berkumpul. masjidnya untuk kita makmurkan masjid ini dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sementara ini cuman ini dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk diberikan yang lebih agak bisa. Atau mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana perekonomian secara umum warga-warga Bapak Kadus di sini, mata pencaharian apa yang terbanyak di sini dan lain sebagainya. Barangkali jumlah penduduknya seberapa banyak ya jumlah penduduk yang ada di Dusun Dasan Tengah ini? Untuk jumlah penduduknya kurang lebih 282 kakak untuk Dusun Dasan Tengah ya. Untuk jumlah penduduknya 1.250 jiwa. Masya Allah. Mata pencaharian secara umum? Kalau mata pelajarnya secara umumnya kalau di Dusun Dasan Tengah ini yang pertama masalah hidup petani kebun terutama yang ada di sini itu. Yang kedua masalah usaha-usaha kecil dan menengah itu, adanya kios-kios, toko yang ada di sini. Yang selanjutnya adanya pegawai negeri, adanya buruh juga di sini. Ya, lapangan pekerjaan di sini itu. Terima kasih banyak Pak Kadus atas informasi baik sehubungan dengan tanggapan masyarakat Bapak Kadus secara umum tentang keberadaan masjid ini ya setelah dibangun, dan sekaligus kita diceritakan sedikit oleh Bapak Kadus tadi tentang jumlah penduduk yang ada di sini dan sekaligus mata pencaharian pada umumnya warga-warga yang ada di Dusun Dasan Tengah ini. Selanjutnya ya kita akan mendengar sedikit ya sambutan mewakili segenap masyarakat desa Dusun atau Dusun Dasan Tengah, Desa Samaguna, Kecamatan Tanjung, terkait dengan atau sehubungan dengan dibangunnya Masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman, yang mana sebelumnya mungkin Pak Penghulu nanti insyaallah Pak Adapsah SPD akan bercerita sedikit ya, yaitu sejarah masjid sebelum dibangunnya Masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman. Seperti apa keberadaan masjid sebelumnya, kemudian setelah terbangunnya yang kita sekarang berada di dalamnya yaitu Masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman. Mungkin kita ingin mendengar sedikit cerita
dari Bapak Penghulu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu umur dina waddin. Jadi puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini kita sempat bertemu di tempat suci ini, di rumah Allah, dalam rangka menyambung hubungan silaturahmi. Sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan bahwa kami harus menceritakan kilas balik. Jadi persoalan pembangunan masjid yang telah diberikan oleh keluarga kita, saudara kita, sama-sama hamba Allah, sama-sama muslim, orang Singapura lewat Yayasan Imam Syafi'i, maka tentu kami akan bercerita. Jadi kilas balik ini terkait dengan peristiwa bencana alam yang memang Allah turunkan untuk ujian kita bersama 5 Agustus 2018 kan. Pada malam Isnin itu terjadi gempa yang 7,0 skala Richter kan. Jadi di situ menghancur luluhkan seluruh bangunan umat yang ada di KLU ini, apakah itu tempat ibadah, apakah itu rumah pribadi dan lain-lain. Termasuk masjid kita, Masjid Nur Sari Hadasan Tengah, yang dalam tanda petik pada waktu itu cukup sederhana, bangunan tembok biasa, tidak berlantai 2. Jadi cukup sederhana sekali dengan ukuran yang memang 15 kali 15 meter persegi termasuk sama teras. Itu roboh akibat bencana alam. Nah, kami selaku pimpinan jamaah termasuk kawan-kawan takmir dan semuanya kepala dusun, dengan ditimpanya musibah ini tentu semuanya terganggu. Baik terganggu pemikiran, terganggu ekonomi dan lain-lain. Termasuk yang lebih mengganggu ini tidak ada tempat ibadah. Maka kami senantiasa berkumpul berjamaah, sholat Jumat di tempat tenda. Kemudian kami pinjam len kawan saudagar ini, kebetulan menantu. Di sana ada teror besar kuning BNPB. Di situ kami jadikan masjid sementara. Ada 3 kali Jumat takmir ya. 3 kali Jumat termasuk selalu 1 kali Idul Adha di sana. Di situ semua jamaah ini menangis. Kita yakin yang ditangisi tempat ibadah itu seperti inilah kita punya sekarang. Masjid enggak punya. Tentu doa-doa ini mungkin yang didengar Allah. Tidak lama setelah itu bapak-bapak hadir kan di berugak bambu kita yang di atas, menawarkan bapak-bapak Imam Syafi'i ini menawarkan, apakah Pak Penghulu ingin masjid? Tentu 2 kali ingin. Jawaban saya kan sangat ingin sekali. Sehingga pada waktu itu ada dialog kita beberapa saat, ketemu kita di Mataram dan lain-lain. Bapak kesini survei, ini sudah menjadi datar semua. Ternyata deal kita kan. Pada tanggal 28 Februari 2019 terjadilah peletakan batu pertama yang dihadiri oleh pada waktu itu Bapak Haji Hamdan Ali ya, Ustadz Pami Hamdan Ali yang sekaligus mewakili pewakaf dari Singapura. Beliau yang menjadi peletakan batu pertama bersama Bu Bupati, termasuk juga tiang pada waktu itu hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 dan bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriah. Kemudian tidak dapat disampaikan dengan kata-kata, tidak dapat disampaikan dengan pemikiran, kecuali dengan wajah rakyat di sini. Jamaah kita itu sungguh-sungguh luar biasa, berseri ya. Jadi bercahaya-cahaya karena memang syukurnya dapat bantuan masjid ini yang dalam tanda kutip pada waktu itu bapak yang menjabatani kami. Jadi Yayasan Imam Syafi'i ini ke pihak Singapura. Alhamdulillah. Genap 1 tahun kurang lebih kan. Genap 1 tahun kurang lebih pada hari Kamis juga. Ini memang hebat, Allah sudah menentukan hari yang sama. Hari Kamis 6 Februari 2020 bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1441 diserahkan oleh pewakaf Bapak
Doktor ya Ustadz Bapak Ustadz Firdaus, Dr. Ustadz Firdaus bersama keluarga dan ayahnya ke sini menyerah terimakan kepada kami. Alhamdulillah yang sangat luar biasa. Waktu itu ketika masih ada mungkin foto-foto itu sudah luar biasa, kami menyambut dengan baik. Tetapi kami jamaah termasuk tiang selaku pimpinan, sebetulnya ini masjidnya Bapak Dr. Firdaus itu yang dimanfaatkan oleh jamaah di sini. Alhamdulillah, andaikan beliau tidak memberikan sumbangan bantuan ini, tentu sampai hari ini kami masih berada pada masjid darurat ini kan. Maka sungguh luar biasa, andaikan kita mampu membalas maka kita balas, tetapi tentu Allah yang akan membalas jasa baik ini, baik jasa Bapak pewakaf termasuk jasa-jasa Bapak habis pemikiran, habis tenaga untuk membantu kami sehingga kami akan memperoleh masjid seperti saat sekarang ini yang memang seumur saya Pak. Seumur saya belum pernah dapat masjid semewah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tidak ada kata yang lebih tepat kami sampaikan. Mudah-mudahan mewakili jamaah, mewakili masyarakat, mewakili pengurus Masjid Takmir, maka kami hanya menyampaikan jazakumullah khairan katsira, terima kasih yang sedalam-dalamnya, terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas semuanya ini. Amin. Ini yang kita doakan dari sini setiap selesai sholat, termasuk mudah-mudahan pewakaf ini akan diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bersama seluruh keluarganya yang ada di Singapura. Mungkin ini dulu sementara. Terakhir Pak Pengulu, Nggih. sebelum sudah mengakhiri cerita ya kilas balik dari sejarah pembangunan masjid sebelum dibangunnya masjid Ya. Nurus Syariah Yahya Al-Iman, untuk kegiatan yang sudah berjalan di Masjid Nurus Syariah bisa diceritakan seperti apa saja? Kalau kegiatan di masjid ini, di Masjid Nurus Syariah Yahya Al-Iman sekarang, termasuk yang terdahulu itu, jadi anak-anak sore mengaji. Kadang kalau memang tidak dipusatkan di sini setiap hari, mereka berpusat di musola-musola. Tetapi satu saat tertentu mereka akan kumpul di tempat ini. Jadi di setiap musola ada. Jadi itu kegiatannya. Termasuk para generasi muda remaja masjid itu tiap malam Jumat, kadang malam Senin Yasinan, malam Jumat Yasinan, malam Senin itu belajar barzanji. Ya, kalau bahasa kita sini apa ya, tulak bala. Jadi al jannatu itu kan, itu kegiatan remaja masjid termasuk yang tua-tua. Bahkan sebelum Covid, tiang punya program keliling di seluruh gubuk itu. Setiap malam-malam yang ditentukan saya keliling silaturahmi, selakaran berjanji tolak bala itu, baru kita tausiah sekedarnya bagaimana membangkitkan jamaah-jamaah ini untuk lebih giat, lebih rajin melakukan ibadah begitu. Jadi kita keliling. Tapi sekarang terhambat karena kita tidak berani berkumpul karena ini COVID-19 corona ini ya. Terkait kegiatan sholat Jumat dan sholat Id, baik Idul Fitri, Idul Adha, seperti apa kondisi masyarakat kita di sini? Alhamdulillah cukup ya. Alhamdulillah. Andaikan ini nggak dipoto, nggak nampung, tidak nampung sebelah kiri kanan kita, wanita di sebelah luar ya. depan, bahkan sampai sana di dalam darurat ini penuh. Itu kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya, Jumat insya Allah alhamdulillah penuh kalau Jumat insya Allah. Ya, terima kasih Pak Kadus dan Pak Penghulu dan sekaligus Bapak Takmir ya. Demikian kaum muslimin dan kaum muslimat, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa tanggapan, beberapa sambutan ataupun sekilas ya, kilas balik cerita tentang pembangunan Masjid Nurus Syariah yang alhamdulillah
diderma langsung ataupun dibangun oleh salah seorang muhsinin dari Singapura, yaitu Dr. Ustadz Firdaus hafizahullah taala. Kita semua seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengulu dan Bapak Kadus dan Bapak pengurus masjid lainnya, tidak ada kata yang bisa membalas, ya, tidak ada ucapan yang bisa membalas segala kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat donatur-donatur kita yang ada di Singapura, khususnya Al-Ustadz Firdaus yang telah membangunkan masyarakat kita di dusun Dasan Tengah ini, satu buah masjid yang alhamdulillah luar biasa. Sampai bahasanya Bapak Pengulu tadi, kami belum pernah menemukan seusia beliau atau seumur beliau katanya masjid semewah ini. Namun alhamdulillah yang terpenting dari apa yang beliau sampaikan, semoga ya Allah Subhanahu wa taala membalas yang terbaik ya bagi para donatur kita, khususnya Ustadz Firdaus beserta keluarga yang telah menyumbangsihkan sebagian hartanya untuk membangun salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini juga mengetuk hati-hati para donatur yang lain ya, semoga dimudahkan oleh Allah juga untuk berpartisipasi membangun rumah-rumah Allah, terutama untuk saudara-saudara kita yang ada di seputaran desa atau dusun Dasan Tengah ini. Masih banyak sekali masyarakat kita yang membutuhkan masjid-masjid atau tempat ibadah karena terjadinya yaitu musibah yang sangat besar pada 2 tahun yang telah lewat, yaitu pada tahun 2018, musibah gempa bumi yang tadi disampaikan oleh Bapak Kadus dan Bapak Pengulu yang meluluh latahkan, menghancurkan segala bangunan, ya, tak terkecualikan masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan semoga Allah membuka hati-hati para donatur untuk bisa menyumbangsikan hartanya untuk membangun rumah Allah sebanyak-banyaknya di atas muka bumi ini, karena Allah menjamin ya surga. Rasul SAW menyebutkan keutamaan bagi orang-orang yang membangun masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala berupa dibangunkannya istana ya di surga kelak. Demikian mungkin sedikit perbincangan ataupun obrolan kita dengan Bapak Kadus dan Pak Pengulu dan Pak Takmir. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.